ke lapangan dadamu, tinggalkan kampung ini, kami takut ketularan. Apa kata Ayub alaihissalam? Teganian kau. Tunjukkan kepalamu, siapa di antara warga kampung ini yang tidak pernah saya bantu. Ayo tunjuk matamu, siapa di antara kalian yang tidak pernah saya bantu. Kalian semua saya pernah bantu, masa ketika saya sakit kau usir saya? Baiklah, kalau begitu. Pergi Ayub alaihissalam. Digoda lagi sama setan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, diambil hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau sakit, diusirnya lagi kamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya sempat akrab sama mereka. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa? Istrinya lagi dihasut. Kau tinggalkan suamimu. Kalau kau urus terus, kamu bisa ketularan. Istrinya berkata, bang, berdoalah bang. Abang kan Nabi, saya capek ngurus kamu. Doa kau supaya sembuh. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta kepada Allah. Lebih banyak lama. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya capek ngurus kamu bang. Terserah kau Dinda. Kalau kau mau pergi tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Tapi ingat. Kalau kau balik lagi ke saya cambuk kau 100 kali. Bayangkan Pak. Istri semacam ini. Kalau belum mati jangan dikubur Pak. Wow, waktu kaya suaminya. Waktu masih aktif. Sayangnya. Begitu sudah pensiun suaminya. Aduh. Lewat depan rumah tidur suaminya. Lagi baring-baring nonton, di sampingnya ada kucing. Dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang suaminya tersinggung. Dia tinggal istrinya. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Saya sempat memiliki istri yang pernah mengurusi saya. Ya dia capek ngurus saya. Ya wajarlah. Yang penting saya pernah merasakan nikmat punya istri yang baik. Kalau dia mau pergi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah sampaikan, kau lihat itu iblis. Kau lihat itu setan. Hebatkan hambaku. Lalu Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub. Hentakkan kakinya di tanah. Lalu dihentakkan dengan izin Allah. Keluar air dari hentakan kaki itu. Lalu Allah perintahkan sumbat itu air yang keluar dengan bajumu. Setelah itu bajumu yang basah itu usap ke seluruh tubuhmu. Dengan izin Allah sembuh Ayub alaihissalam. Setelah melalui cobaan. Allah mengangkat kembali derajatnya. Sembuh, berniaga, sukses kembali. Datang lagi istrinya. Ada istri begitu di sini. Masya Allah. Apakah Ayub marah? Tidak. Ayub ingatkan janjinya. Dinda, saya pernah ingatkan kau kan? Kalau kau balik, saya hukum kau 100 kali cambukan. Maka Ayub alaihissalam mengambil lidi. Tahu lidi? Mengambil lidi 100 helai. Lalu dikumpul menjadi satu, diikat. Lalu dipukul ke istrinya. Sekali sama hukumnya 100. Kemana dia pukul? Pak! Wajahnya? Tidak. Kemana dia pukul? Tek! Perutnya? Tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata, sayangku, angkat kakimu. Perlihatkan telapak kakimu. Lalu Ayub alaihissalam memukul telapak kaki istrinya. Asik. Selesai. Cobaan. Jadi berapa cobaan kita dalam rumah tangga Pak? Tidak ada seperti Ayub. Ini baru diuji. Baru sakit gigi Tuhan. Kenapa saya yang sakit? Kenapa bukan tetangga saya yang tukang tipu? Jangan kau urus hidupnya orang. Kenapa anakku yang meninggal? Dia baik. Kenapa anak saya kena COVID ya Allah? Kenapa bukan anaknya tetangga yang tukang judi? Jangan. Lebih ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara menimbulkan kesabaran. Lihat orang yang lebih susah dari kita. Saya PHK Ustaz, dirumahkan.
Alhamdulillah kau dirumahkan. Berapa banyak orang karena COVID dikuburkan. Istri saya pergi meninggalkan saya, Ustaz. Alhamdulillah Allah ingin menjauhkan kamu dari istrimu yang jahat. Suamiku kawin lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu dapat hadiah masuk surga. Oh, tapi kata ibu-ibu banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu marah-marah ibu-ibu kalau kita cerita ini ya. Ibu boleh tidak setuju poligami, boleh. Tapi jangan menghina dan memaki orang yang poligami. Apa yang salah? Enggak, jadi ibu boleh tidak setuju. Kata istri saya setuju poligami. Saya tidak keberatan. Yang penting bukan suami saya. Nah, boleh. Cerdas dia, Bu. Begitu ada masalah, lihat orang yang jauh lebih susah dari kita. Insya Allah tenang. Caranya apa? Alhamdulillah, saya punya mobil. Meskipun sudah tua. Tetangga saya sudah punya motor. Alhamdulillah, yang punya motor, saya punya motor. Tetangga saya cuma sepeda. Alhamdulillah saya ada sepeda. Tetangga saya enggak. Kemana-mana cuma jalan kaki. Alhamdulillah saya masih sehat bisa jalan kaki. Tetangga saya lumpuh. Alhamdulillah lumpuh masih bisa hidup. Masih lihat anak cucu saya. Tetangga saya kemarin mati. Insya Allah ada syukurnya, ada sabarnya. Tapi kalau yang lihat lumpuh lihat yang jalan. Yang jalan lihat yang naik sepeda. Yang naik sepeda lihat motor. Yang naik motor punya mobil. Yang punya mobil mau 3. Pasti kau tidak pernah memiliki rasa sabar itu. Ya, resep pertama sabar. Bagaimana lagi praktek ketiganya? Yang ketiga, ulama mengajarkan kalau kau bertengkar, jengkel sama pasanganmu, maka usahakan tidak nampak di wajahmu. Jengkel sama istri, jangan nampak di wajah. Terpaksa nampak di wajah, maka usahakan jangan keluar di mulutmu. Cukup wajahmu saja. Jangan ada keluar di bibirmu. Terpaksa harus keluar di bibir, maka usahakan jangan bergerak tanganmu. Pak. Kalaupun harus bergerak tangan, usahakan jangan melampaui batas. Itulah Ayub alaihissalam. Dia hukum istrinya, tapi bukan menghukum, menghina dan menyakiti. Tapi apa? Mendidik. Kalau kau salah ada hukumannya. Maka yang dihukum telapak kakinya. Coba ibu amalkan dalam rumah tangga. Masya Allah. Saya kalau istri saya marah Pak, saya diam. Dia bilang istri saya, kau boleh singgah panggung di luar. Kau boleh singgah mimbar di luar. Tapi kalau di rumah, kau Hello Kitty. Dia bilang, kalau kau di luar singgah panggung, di luar kau singgah mimbar, di rumah Hello Kitty. Ya sudahlah, istri memang begitu Pak. Kalau dia ngomel, kita diam. Memang begitu istri. Kalau dia marah, bapak diam. Saya sudah tidak bisa Ustaz, tidak tahan. Bukan dengan memukulnya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya. Allah kasih jalan keluar, berpisah kalian dengan baik-baik. Ada juga orang rumah tangga hampir minggu-minggu bertengkar. Bertengkar, pak, melayang lagi piring, hamil lagi. Ada begitu Pak. Saya tanya kenapa begitu, dia bilang kalau sudah bertengkar Ustaz rasanya romantis lagi. Nah, begitu ada masalah, ibu bapak, maka jangan melampaui batas. Kalau istri marah, bapak diam. Kalau suami marah, ibu diam. Saya kalau marah istri saya langsung peluk ibu. Lalu suami menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Benar, iya boy, rindu sekali saya sayang. Oh berhenti dia. Marah lagi, ku peluk lagi dari belakang. Insaflah wahai manusia. Tenang, coba ibu hafal itu. Jangan malah kau singgung suami ibu. Begitu sudah tua,
Kau nyanyi lagi. Bila Israel datang. Ya? Nah, resep pertama ada masalah dalam rumah tangga adalah sabar. Yang kedua, sholat. Kenapa hidupku susah? Kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Kenapa masalah demi masalah? Oh, Bapak masalah dengan sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga yang baik sholatnya. Lihat deh, orang yang ngontrak-ngontrak, kecil aja rumahnya, tapi rajin dia jamaah di masjid. Pasti tenang itu rumah tangganya. Meskipun secara materi kita lihat tidak masuk akal, tapi dia tentram. Suaminya baik, istrinya tidak kasar, suaminya santun. Kenapa? Allah membinanya dalam rumah tangga yang baik sholatnya. Maka begitu ada masalah rumah tangga, lebih baik bagaimana sholat saya? Apa alasan ibu bapak tidak mau sholat? Ayo, apa alasan? Kenapa hidupku susah? Karena kau jauh dari agama. Kenapa hidupku susah? Karena kau meninggalkan aturan agama. Kalau mau hidupmu baik, ikuti aturan agama. Kalau kamu mau hidup jalanmu lancar, perjalananmu ke suatu tempat naik mobil lancar, ikuti patuhi peraturan lalu lintas. Kapan kau melanggar peraturan lalu lintas, bakal makin jauh dan makin susah sampai. Kenapa? Melanggar pasti merugikan orang lain, dan ketika didapat sama polisi, makin masalah. Ya toh? Maka hidup susah karena kita jauh dari ajaran agama. Dan pokok utama ajaran agama adalah sholat. Kenapa sholat, Ustaz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bu, Pak, ibadah yang lain boleh sambil ada kegiatan. Boleh sambil ada usaha. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Artinya apa? Bu, ibu, bu. Boleh enggak ibu puasa sambil nyanyi? Boleh, Bu? Boleh. Ibu puasa sambil nyanyi? Boleh, Bu? Boleh lah. Ibu sambil puasa nyanyi. Begadang, jangan begadang. Boleh. Tetap sah. Ibu boleh enggak puasa sambil dagang? Boleh. Tapi ibu-ibu boleh enggak sholat sambil nyanyi? Boleh enggak sholat sambil dagang? Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada remaja yang selalu orang gila. Iya toh? Iya? Nah, begitu ada masalah dalam hidup ini, perhatikan sholat. Saya sholat, Ustadz. Betul ibu sholat tapi main-main. Allah. Waalaikumsalam. Iya kana berdua iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Iya toh? Iya, Bu. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya kan? Orang sholat pakaian tidak semangat. Kayak tidak makan 2 hari. Coba kalau bapak semangat, duduknya bagus. Allah. Tapi kan kita sholat kayak main, yang penting gugur kewajiban. Sholat bukan ngingat Allah, tapi apa? Ngingat kunci. Allahu Akbar. Rakaat kedua, kunci motor. Waduh, ada di belakang. Nah kunci. Pasti sudah bapak. Lama pula ini Pak Imam. Iya toh? Iya. Allah, sendal. Aduh, sendal baru pula. Maka sebelum sholat, semua hal-hal yang bisa mengganggu, tinggalkan. Bahkan, kalau bapak merasa ngantuk betul, ngantuk berat, boleh bapak tidur dulu. Daripada ibu bapak sholat dalam keadaan ngantuk, begitu. Sudah tahiyat atau belum?
Saya belum. Boleh. Maka begitu rumah tangga penuh masalah, yuk lebih baik koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Baru kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajunya itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai ke toilet, itu juga dipakai mencuci, dipakai bertetangga, dipakai cuci mobil, dipakai main futsal. Itu lagi dipakai sholat. Salah? Tidak. Tapi itu bukti ketidakseriusan kita menghadap kepada Allah. Maka jangan heran 20 tahun sholat tidak bisa lepas dari kredit hidupmu. Kenapa? Karena Anda tidak beribadah dengan sholat dengan baik. Apa sih susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Puasa 30 hari orang lapar Pak. Haji perlu ngantri. Di kampung saya kalau haji pemerintah 35 tahun. Coba. Zakat perlu modal. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak ada bacaan sholat saya hafal Ustaz. Datang ke Masjid Darussalam. Imam baca, Bapak diam, sah. Diam aja. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Sami'allahu. Sah. Siapa yang tanggung bacaan? Imam. Apalagi? Ustaz, baru sedikit saya hafal Ustaz. Baru kul-kul. Ya sudah kul-kul aja kau hantam. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Yang penting jangan baca yang susah. Seperti wattini. Biasa berkusambung walasri itu. Atau al-kafirun. Jangan coba-coba kalau tidak hafal baik-baik. Biasa tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abud. Wala antum abidun. Wala an abidum ma'abud. Wala antum Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ada orang kaya, banyak hartanya, terkenal, pejabat tinggi, tidak sholat. Sindir aja. Sebatang pohon, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Jadi ibu kalau suami pergi cari nafkah, masuk waktu duhur telepon. Bang, saya baru dengar ceramah semalam. Salah satu sebab hidup kita ini setelah saya yakin, gara-gara sholat bang. Bang sholatlah. Saya bangga punya suami seperti abang. Tapi saya malu kalau abang tidak sholat. Oh itu baru istri baik. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah WhatsApp begitu? Pernah? Alim WhatsApp jangan lupa singgah cari minyak. Ayo adik-adik sekalian. Datang bapak tidak sholat. Kamu lihat dia tidak sholat. Singgung aja dia. Lagu yang tadi. Walaupun hidup 1000 tahun. Sudah. Bang, dek, saudaraku. Kalau artis, orang kaya, pejabat tidak sholat. Orang masih bilang, harapanlah. Dunianya bagus. Terkenal. Banyak duitnya. Tinggi jabatannya. Meskipun di akhirat dia sengsara. Tapi paling tidak. Di dunia dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin. Jelek rumahnya. Ngontrak-ngontrak. Tidak terkenal. Istrinya suka ngomel. Bau mulutnya. Nggak sholat lagi. Ayo. Apa alasan tidak sholat? Tak ada. Kecuali malas. Saya kan tidak bisa kena air Ustaz. Allah kasih keutamaan. Silahkan kau tayamum.
Saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih keistimewaan lagi. Kau duduk aja. Sholat duduk. Tidak bisa juga duduk Ustaz. Ada bisul. Baring. Saya juga tidak bisa baring Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana yang disebut sholat pakai isyarat? Matanya aja yang goyang-goyang Pak. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Itu boleh sholat pakai isyarat. Masih juga tidak bisa Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Silakan kau sholat dalam hati. Mana lagi cara sholat dalam hati? Seluruh bacaan sholat kau baca aja dalam hati. Matamu sudah tidak gerak, badanmu sudah tidak gerak. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa Kalibata. Ya, sholat. Dua ini pegang baik-baik bawa pulang. Tingkatkan kesabaran. Perbaiki sholat, insya Allah, Allah yang selesaikan masalah dalam rumah tangga.